Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Mufli Launu, NIM A42121099. Saya ingin menjelaskan tentang dasar filsafat pendidikan jasmani. Dasar filsafat pendidikan jasmani terbagi atas 4, yaitu pengertian filsafat, cabang filsafat, fungsi filsafat, dan aliran filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam proses mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, solusi. Untuk itu memberikan argumentasi dengan alasan tepat untuk solusi tertentu. Cabang filsafat. Metafisika mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Epistemologi mempelajari hakikat dan teori dari pengetahuan dan kekuasaannya. Aksiologi mempelajari nilai atau realitas termasuk etika dan estetika. Logika, penalaran eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarah pada pemikiran yang akurat. Fungsi filsafat, usaha untuk menjelaskan suatu pengetahuan secara sistematis dan komprehensif ke dalam bentuk hubungan-hubungan yang berarti dan bermakna. Batas pemikiran, menganalisis dan menilai, merangsang keingintahuan intelektual, mengapa, mengerti. Aliran filsafat, idealisme, pemikiran yang menafsirkan peristiwa-peristiwa dan menciptakan kenyataan, kebenaran, dan nilai merupakan hal yang mutlak dan secara universal dibagi menjadi idealisme dalam penjas dan olahraga lebih dari sekedar fisik, menekankan perkembangan proses pemikiran dan jiwa. Aktivitas dan kebugaran jasmani dinilai atas kontribusinya terhadap kepribadian seseorang. Guru adalah model peran, karakter, dan nilai. Perkembangan diri ditekankan. Aliran filsafat. Pragmatisme, kenyataan ditentukan oleh pengalaman hidup individu, dan individu belajar tentang kebenaran melalui pengalaman. Pragmatisme dalam penjas. Kurikulum harus didasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum harus relatif sehingga tersedia perbedaan pengalaman belajar. Guru berperan sebagai pembimbing. Pembelajaran dicapai melalui metode problem solving. Naturalisme, kenyataan dan hidup diatur oleh hukum alam dan individu lebih penting dari masyarakat. Naturalisme dalam penjasor. Aktivitas fisik adalah penting bagi perkembangan manusia seutuhnya. Penjas dan olahraga menyediakan suatu media bagi perkembangan keterampilan fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Siswa mengatur dirinya sendiri. Pembelajaran individual melalui aktivitas diri membawa pada pencapaian tujuan individual. Kompetensi terhadap orang lain tidak dianjurkan, akan tetapi dengan dirinya sendiri. Bermain merupakan bagian yang penting dari proses pendidikan. Eksistensialisme, kenyataan berdasar pada eksistensi manusia dan pengalaman individu menentukan apa yang kemudian menjadi kebenaran. Eksistensialisme dalam penjasor. Setiap siswa bebas memilih berbagai aktivitas dalam kurikulum. Aktivitas individu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan tanggung jawab dan kesadaran diri. Peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran reflektif, mengkondisikan murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Realisme, dunia fisik merupakan dunia yang sesungguhnya dan diatur oleh alam, dan ilmu menghasilkan kebenaran.
Realisme dalam penjasor. Penjas dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia. Penjas dan olahraga sangat bernilai sebab kontribusinya terhadap kesehatan. Program-programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan progres yang diatur dengan baik. Drill digunakan secara ekstensi dan pembelajaran dievaluasi secara objektif.